Nasdem, Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Melki Tangkidi. Saya lahir dari keluarga pasangan bapak saya Martinus Tangkidi dan ibu saya Adolfin Pongo. Saya lahir dan dibesarkan di desa terpencil, Desa Baru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mutong. Saya besar dan meniti karir di daerah Mungkaya, tepatnya di Tamako. Di sanalah saya mendapat pasangan hidup saya yang bernama Marta Nova Lawalata. Saya dikaruniai 3 orang anak. Anak saya yang pertama Nofrain Marcelio Tangkidi, dan anak kedua saya Janesia Naomi Tangkidi, dan anak saya yang ketiga yang masih kecil Asriel Juno Tangkidi. Anak saya yang besar sekarang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi IPDN, tepatnya di Jatinangor. Sekarang lagi pendidikan terakhir. Semoga Tuhan memberikan dia hikmat, bijaksana, pendidikan dan kesehatan. Di tahun 2022 nanti dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya terpanggil masuk ke dunia politik ini dengan cita-cita saya ingin mensejahterakan masyarakat yang ada, khususnya di masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Kenapa? Karena saya terpanggil dengan masih banyaknya sanak saudara, orang tua saya, secara khusus masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk melakukan aktivitas mereka sangat susah, karena memang di kabupaten kami, Kabupaten Morowali Utara ini daerah yang baru pemekaran, yang masih sangat muda, sehingga infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan masih sangat kita butuhkan. Sehingga dengan itu saya terpanggil. Saya di tahun 2014 kemarin saya sudah berhasil dan meniti karir di dunia politik. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan secara khusus untuk kegiatan kemasyarakatan. Di tahun 2015 di prodi awal saya telah merintis bagaimana bisa memasukkan program Morut Sehat, sehingga kemarin kerjasama dengan pemerintah daerah sudah dicanangkan Morut Sehat. Sampai dengan hari ini program itu masih dijalankan, ditambah dengan ditopangnya pemerintahan yang ada di rezim Jokowi dan kembali pemerintahan yang baru Bapak Dr. Delis bersama dengan Haji Jira yang terpilih. Program ini masih dilanjutkan. Saya akan mendukung program bersama dengan pemerintah yang ada. Saya meminta kepada semua teman-teman, secara khusus teman-teman media, mari kita bersama-sama mendukung sehingga program ini bisa kita laksanakan. Morowali Utara ini akan kita bawa kemana? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Karena itu saya berharap kepada semua teman-teman mulai dari tingkat partai, dari pusat, provinsi maupun di kabupaten. Secara khusus teman-teman yang ada di tingkat DPRD, di desa. Karena mereka yang lebih tahu bagaimana permasalahan yang terjadi di desa. Sehingga ke depan daerah kita Kabupaten Morowali Utara semakin jaya ke depan. Sukses Morowali Utara, jaya pemerintahan, jaya legislatif, eksekutif. Kakak selaku kader Nasdem ke depan, karena kita melihat dengan slogan dari restorasi
dari Partai Nasdem, visi misi kita ke depan. Coba nanti kakak buat trik-trik ke depan bagaimana percepatan penyentuhan terhadap masyarakat yang ada di tingkat masyarakat desa, khususnya pengurus-pengurus DPRD yang ada, sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh. Kita lagi mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Partai Nasdem di Kabupaten Morowali ini harus terkedepan dibanding dengan partai-partai yang ada. Kita harus tunjukkan jati diri kita, bagaimana kita saling menolong, membantu orang lain di tingkat angkat rumput, secara khusus masyarakat desa pedalaman yang sangat kita cintai ke depan. Ya. Partai Nasdem ini menurut saya banyak hal-hal yang telah kita lakukan secara khusus yang diperintahkan oleh partai. Restorasi dalam arti kata bagaimana kita melakukan perubahan. Perubahan itu yang kita lakukan khususnya di kabupaten ini secara hati nurani yang perlu kita lakukan di Kabupaten Morowali Utara ialah bagaimana kita bisa menyentuh ke kalangan orang-orang miskin. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah kemiskinan. Miskin ini semua orang tidak mau miskin, tetapi itulah kehidupan. Sehingga bagaimana kita mewakili masyarakat yang ada sehingga terjadi perubahan. Perubahan dalam arti kata bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, mulai dari pendidikannya, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya ketika saya duduk yang pertama saya lakukan, saya akan mengikuti semua instruksi dari partai. Karena kenapa? Slogan dari Partai Nasdem, restorasi perubahan. Berarti kita akan merestorasi. Seperti tadi dari awal saya katakan, apa yang kita lakukan? Pertama kita akan menyesuaikan dengan program Bupati. Karena program Bupati sudah jelas, Morut SCS, sehat, cerdas, dan sejahtera. Itu yang akan kita lakukan. Bagaimana kita lakukan? Kita kembali melihat sesuai dengan program Bupati. Nah, saya selaku legislatif, saya akan terus menopang dan mengusung program-program yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati. Yang pertama, impian yang masih sangat kita butuhkan di sini, secara khusus kalau kita bicara untuk di kecamatan, ibu kota kabupaten. Kalau kita melihat Pak, dari ujung ke ujung kita masih melihat, masih banyak infrastruktur kita yang masih sangat menjadikan. Apalagi kalau kita masuk ke desa-desa Pak. Di ibu kota saja infrastrukturnya seperti itu, bagaimana lagi di desa. Nah, ini ke depan yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita dorong kepada Bupati terpilih, bagaimana programnya 100 hari ataupun jangka awalnya di periode pertama di tahun ini, bagaimana pembenahan untuk ibu kota dulu. Kalau ibu kota kita sudah tertata sedemikian rupa, pastilah di desa, di kecamatan akan terbenahi dengan sendirinya. Yang pertama, wakil rakyat ini memang kita tahu tupoksi untuk DPRD. Kita hanya punya tugas 3. Yang pertama, pembuatan perda, terus anggaran dan pengawasan. Lagi-lagi kalau kita bicara masalah anggaran, apa yang kita berikan kepada masyarakat tentunya harus kita kerjasama dengan pemerintah yang ada. Dalam hal ini kita harus melihat, kita memetakan mana-mana yang perlu kita lakukan untuk bantuan dan mana-mana yang belum, yang harus kita abaikan. Karena begini, karena banyak program-program yang dilakukan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau saya secara pribadi, yang pertama yang harus kita lakukan selain pembenahan ibu kota, kita harus melakukan yang pertama ialah bagaimana kita menganggarkan, memprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Morowali Utara. Sebagaimana sumpah janji yang akan saya sampaikan nanti, saya akan mewakili daerah pemilihan saya. Jadi masih banyak harapan yang ingin saya berikan kepada masyarakat. Antara lain seperti tadi yang sudah sampaikan, bagaimana pendidikan kita di Kabupaten Morowali Utara ini bisa sejajar dengan kabupaten lain. Bagaimana kesehatan kita yang selama ini yang masih sangat minim, ketika masyarakat yang dari jauh datang kadang-kala terbengkalai dengan administrasi yang ada, bagaimana kita mempermudah proses-proses yang ada. Mungkin itu harapan-harapan saya ke depan, dan saya berharap kepada pimpinan DPRD dan teman-teman yang ada, mari sama-sama kita sinergi, kita bekerja sama sehingga program-program ini bisa kita laksanakan ke depan dengan baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah meliput saya pada saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, profil dari saya, profil singkat saya. Saya terus berharap kepada seluruh teman-teman dan seluruh masyarakat Morowali Utara terus mendukung saya, mendoakan saya. Mungkin ada salah-salah kata saya masih butuh dikritik, sehingga ke depan bagaimana kita bisa sinergi untuk membangun daerah yang kita cintai. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sosok Bapak Melki Tangkidi sebagai kepala keluarga di dalam keluarga kami adalah sosok yang disenangi di dalam kehidupan keluarga kami karena kehidupannya orangnya bergaul, dia senang menyapa. Dan kalimat ini bukan saya yang katakan, tetapi itulah yang saya temui di luar sana. Sebagai istri dan sudah barang tentu begitu banyak kesibukan, saya juga sebagai pendamping seorang legislatif yang terpilih dan saya sebagai ASN. Sudah barang tentu saya punya keterbatasan di dalam mendampingi, tetapi bagaimana saya bisa mengisi waktu utamanya di dalam hal-hal kerohanian di dalam saya mendamping saya, Pak Melki Tangkidi. Saya selalu setiap ada undangan-undangan dalam kerohanian baik Muslim dan Kristen dan dari undangan kerohanian yang lain, saya bisa untuk mendampingi suami seorang kader politik. Saya selalu bisa mengisi waktu saya. Itu pun dalam batas-batas tertentu. Kalau saya memakai baju dinas, saya juga tidak mengikuti kegiatan politik itu. Satu pesan saya. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Tentu itu yang pertama. Ketika kita di dalam menjalani tugas yang berat ini, yang dia akan jalani ke depan, ketika dia memegang firman Tuhan, takut akan Tuhan, dia pasti tahu bahwa dia akan menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Dan di dalamnya, dia akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya karena dia berdasarkan kepada takut akan Tuhan.